Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Media pembelajaran, dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Materi pelajaran 226. Mata pelajaran dasar MPLB. Elemen 5 bagian ketiga, tahap penanganan dokumen berbasis digital. Pada pokok bahasan ini akan kami jelaskan tentang 1. Tahapan pemilihan dokumen, 2. Tahapan pemindaian, 3. Tahapan penyesuaian, 4. Tahapan pendaftaran, dan 5. Tahapan penyusunan berita acara. Sebelum kami jelaskan tahapan digitalisasi dokumen, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa perusahaan memanfaatkan sistem digitalisasi dan manajemen dokumen berbasis digital. Setidaknya ada 7 alasan mengapa perusahaan perlu memanfaatkan sistem digitalisasi dan manajemen dokumen di perusahaan, yaitu 1. Menghemat waktu, 2. Keamanan data terjamin, 3. Mempermudah kontrol kualitas dokumen, 4. Membuat kolaborasi lebih efektif, 5. Memudahkan pemrosesan dokumen, 6. Mengandalkan metadata dalam proses pencarian, 7. Terintegrasi dalam sistem lainnya. Digitalisasi dokumen merupakan suatu proses merubah arsip konvensional menjadi arsip elektronik yang melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Tahapan pemilihan dokumen, 2. Tahapan pemindaian dokumen, 3. Tahapan penyesuaian, 4. Tahapan pendaftaran, dan 5. Tahapan penyusunan berita acara pembuatan dokumen digital. Pada hakikatnya penanganan dokumen berbasis digital dimulai dengan alih media dokumen sampai dengan penataan dokumen dalam media baru. Tahap yang pertama adalah tahapan pemilihan dokumen. Tahap pemilihan dokumen perlu memperhatikan waktu, kegunaan, informasi, dan penyelamatan. Pemilihan berdasarkan waktu artinya dokumen dipilih berdasarkan pengelolaan waktu. Pemilihan berdasarkan kegunaan artinya dokumen dipilih berdasarkan tingkat penggunaannya, sering atau tidak. Pemilihan berdasarkan informasi artinya dengan mempertimbangkan isi kandungan atau informasinya. Pemilihan berdasarkan penyelamatan artinya pemilihan dengan memperhatikan kondisi fisik arsip. Semakin buruk kondisi fisik arsip maka semakin cepat untuk diselamatkan. Tahapan yang kedua adalah tahap pemindaian dokumen atau alih media. Dilihat dari tujuannya, setidaknya ada 2 tujuan dilakukannya alih media arsip, yaitu 1. Untuk mempercepat layanan akses, aktif dan inaktif, dan 2. Untuk pelestarian arsip, statis-statis.
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 49 Ayat 1, tentang kearsipan bahwa alih media arsip dilaksanakan. Tahap yang ketiga adalah tahap penyesuaian. Tahap ini merupakan penyesuaian nama file yang akan disimpan. Dari nama file hasil pemindaian disesuaikan dalam nama file dokumen digital. Nama file dari hasil proses pemindaian biasanya berupa nama default atau tergantung mesin pemindai yang digunakan. Agar mudah dalam penataan dokumen digital, maka perlu dilakukan penyesuaian nama file mengikuti jenis dokumen, nomor urut daftar, nomor urut dokumen, dan nomor urut lembar dokumen. Tahap keempat, tahapan pendaftaran dokumen. Pada tahap ini, setelah nama-nama file hasil pemindaian disesuaikan dengan arsip aslinya, maka baru dilakukan pendaftaran atau pembuatan daftar. Pada daftar yang dibuat dicantumkan informasi-informasi tentang nomor urut arsip, disesuaikan nomor urut arsip pada daftar pertelaan arsip, DPA. Tahap kelima, tahapan berita acara. Pada tahapan berita acara dilakukan pembuatan berita acara digitalisasi arsip konvensional ke dalam arsip elektronik. Tahapan berita acara mencantumkan nama penanggung jawab pelaksanaan digitalisasi dan legalisasi dari pejabat yang berwenang, jenis perangkat keras yang digunakan detail dari jenis komputer yang digunakan sampai dengan type mesin pemindai, perangkat lunak dari proses pemindaian, penyesuaian, sampai dengan pemberian judul media simpan permanen, sarana tunjuk silang ke arsip konvensional. Sobat Babetono, berikut ini merupakan tahapan pengelolaan arsip elektronik sesuai Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik. 1. Pembuatan dan penerimaan arsip elektronik. 2. Penggunaan arsip elektronik. 3. Penyimpanan arsip elektronik. 4. Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik. 5. Penyusutan arsip elektronik. 6. Akuisisi arsip elektronik. 7. Deskripsi dan pengolahan arsip elektronik. 8. Preservasi digital. Dan 9. Akses dan pemanfaatan arsip elektronik. Setelah mempelajari materi tentang peralatan pengelolaan dokumen digital, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan alasan perusahaan memanfaatkan digitalisasi dokumen. 2. Sebutkan 5 tahapan digitalisasi dokumen. 3. Dilihat dari tujuannya, setidaknya ada 2 tujuan dilakukannya alih media arsip, sebutkan. 4. Sebutkan apa saja yang tercantum pada daftar pertelaan arsip, DPA. 5. Carilah contoh daftar pertelaan arsip, DPA, dokumen digital. Lalu analisalah daftar tersebut. 6. Carilah contoh berita acara pelaksanaan digitalisasi dokumen atau alih media. Lalu analisalah berita acara tersebut. 7. Sebutkan tahapan pengelolaan arsip elektronik sesuai Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.